mempelajari sifat-sifatnya. Yang kedua, untuk kompetensi keterampilannya, setelah kalian paham tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar tersebut. Berikut indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai, ada 4. Banik mengklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar berdasarkan hasil pengamatan. Jadi kalian nanti melakukan pengamatan melalui contoh-contoh yang ada, baik dari paparan Banik nanti atau kalian melanjutkan dari contoh-contoh yang ada di buku. Yang kedua, menyatakan suatu bilangan dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Yang ketiga, menentukan operasi hitung pada bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dan yang keempat, menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan perpangkatan dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, Banik tegaskan kembali, jadi kalian belajar melalui pengamatan contoh-contoh. Melalui pengamatan contoh-contoh, kalian diharapkan dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk pangkat dan dengan benar, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan dengan cara yang tepat, jadi tidak sekedar dihitung, tetapi caranya harus tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat pada perpangkatan dengan cermat. Untuk melakukan identifikasi diperlukan kecermatan supaya mendapatkan temuan sifat-sifat apa yang penting. Yang keempat, melakukan operasi kali dari perpangkatan dengan basis yang sama dengan tepat, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Lanjut. Hal yang perlu kita ingat, materi pelajaran kelas 7, kelas 8, atau bahkan di SD yang perlu kita ingat terkait dengan pelajaran hari ini, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif, khususnya perkalian. Kalian sudah paham bahwa 2 kali 3 tentunya sama saja dengan 3 kali 2. Kalau dihitung hasilnya 6. Kecil ya? Lanjut. Ada 3 kali 2 kali 3 kali 2. Dapat kita kelompokkan. Namanya asosiatif, sifat asosiatif. Kita kelompokkan yang sama. Dapat kita tulis 3 kali 3 kali 2 kali 2. Kalau kita hitung berarti 9 kali 4 sama dengan 36. Perhatikan lagi contoh berikutnya. Ada 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2. Kita kelompokkan. Sekarang Banik ingin mengelompokkan bilangan 2 dulu. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Kita dapat hasil perhitungannya 216. Berikutnya yang perlu kita ingat juga adalah arti pangkat 2. Di kelas 8, di kelas 7 kalian sudah mengenal bilangan kuadrat kan? 1 bilangan kuadrat, 4 bilangan kuadrat, 9 bilangan kuadrat. Kita sekarang perdalam, apa sih sebenarnya arti pangkat 2 itu atau arti kuadrat itu? 2 kuadrat artinya adalah 2 kali 2 sama dengan 4, bukan 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 juga sama dengan 4, tapi itu bukan arti dari 2 kuadrat. Lanjut. Negatif 2 kuadrat. Ini kalau dalam matematik, kalau kita tetap dalam berbahasanya adalah pangkat 2 dari negatif 2. Ya, pangkat 2 dari negatif 2 adalah negatif 2 kali negatif 2. Karena bilangan negatif kalikan negatif hasilnya positif sama dengan 4. Jadi negatif 2 pangkat
pangkat 2 sama saja dengan 2 pangkat 2. Hal-hal seperti ini jangan dihafalkan, tetapi yang dipegang adalah arti dari pangkat 2 tadi, yaitu perkalian bilangan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Nah, sekarang perhatikan ini. Bagaimana kalau 2 ditambah 3 kuadrat? Lagi-lagi, secara bahasa matematika yang betul, yang paling benar membacanya adalah pangkat 2 dari 2 ditambah 3. Tetapi dengan memperhatikan perbedaan jeda, atau dalam bahasa Indonesia apa itu namanya? Pemotongan atau intonasi ya. Boleh saja kalian membaca 2 ditambah 3, ada jedanya, baru pangkat 2. Sama dengan, artinya apa tadi? Kalau 2 pangkat 2, 2 kali 2. Berarti kalau 2 ditambah 3, pangkat 2, ya berarti 2 ditambah 3 kali 2 ditambah, kita tuliskan 5 kali 5 sama dengan 25. Bu Ani merasa perlu memberikan atau mengingatkan contoh ini. Karena kalau kalian tidak hati-hati, maka ketika bersifat secara umum, oh iya ini gampang, X kuadrat berarti X kali X. Negatif Y kuadrat berarti negatif Y kali negatif Y. Sama dengan Y kali Y. Begitu ada kuadrat dari X ditambah Y, perlu hati-hati. Apakah betul sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat? Kalian merespon dengan mengangguk atau menggelengkan kepala? Betulkah yang bawah tanda merah dan ada tanda tanya sebanyak 3? Bagaimana? Betul atau salah? Salah. Anissa, coba bisa menghidupkan speakernya. Anissa AR. Silakan Anissa. Salah. Menurut saya dia. Ya, silakan. Kalau menurut saya salah. Seharusnya itu dalam kurung X tambah Y kali X tambah Y. Iya, bagus. Bagaimana yang lain sependapat dengan Anissa? Oke, baik ya. Kita cek, ini tadi di atas sudah ada contoh-contoh seperti itu. Kalau mengikuti yang merah ini berarti 2 ditambah 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Tidak cocok kan? 4 ditambah 9. Berarti tidak sama dengan 25. Benar seperti yang dikatakan Anissa tadi. Kuadrat dari X ditambah Y adalah X ditambah Y kali X ditambah Y. Perhatikan jeda pengucapan Fani. Dalam matematika kalau kita mau betul-betul tertib, membacanya adalah dalam kurung X ditambah Y kali dalam kurung lagi X ditambah Y. Ya, baik. Salah ya. Kita lanjutkan. Itu sebagaimana yang disampaikan Anissa tadi. Kalau dijabarkan, sifat distributifnya yang diberlakukan. Ini kita anggap A, ini B, ini C. Berarti X ditambah Y kali X ditambah X ditambah Y kali Y. Inilah penggunaan sifat distributif. Ya. Jadi dalam belajar matematika saling terkait apa-apa yang sudah dipelajari sebelumnya dengan yang saat ini sedang kita pelajari. Distributif lagi kita dapatkan X kali X, ini yang baris ini ya, yang suku pertama X kuadrat ditambah X kali Y. Suku keduanya menjadi XY ditambah Y kuadrat. Karena penjumlahan, maka fungsinya kurung ini tidak terpengaruh, berarti kita bisa buka kurungnya. Sehingga kita lihat suku sejenis di kelas 8, sudah belajar tentang suku sejenis kan? Yang sejenis mana? X, Y, berarti isinya bisa dijumlahkan sehingga kita dapatkan.
Jadi kuadrat dari X ditambah Y ternyata bukan X kuadrat ditambah Y kuadrat, tetapi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Sebetulnya kalian sudah pernah belajar ini, Bang, sekedar mengingatkan saja. Biasanya kalau di kelas 8 kemarin disimbolkan dengan AB yang sering digunakan ini. Ini hafal banget kamu. Tetapi begitu kamu menghadapi suatu masalah, lupa. Ya. Lupa kalau jangan sekedar dihafal. Jadi tahu prosesnya sehingga kalau lupa bisa diingat. Itu ya anak-anak ya. Cukup mengingatkan pelajaran kelas 7 dan kelas 8? Ya. Semua yang sudah dipelajari di kelas 7 dan kelas 8 jangan dimasukkan dalam kotak, dimasukkan dalam peti emas, tetapi manfaatkanlah di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Baik, kita masuk pada pembahasan materi pokoknya, yaitu pengertian bilangan berpangkat. Amati contoh-contoh berikut. Ini Bani memberikan pengertiannya dulu. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Itu pengertian dasarnya ini. Pengertian dasar ini dipegang. Kalimatnya boleh kamu ganti, tetapi yang maknanya sama. Oh, perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari bilangan yang dipangkatkan itu. Sebanyak berapa? Ya bergantung pangkatnya nanti. Ini diberikan contoh 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada perkalian 3 sebanyak 5 kali. Berarti ditulis 3 pangkat 5. Berikutnya ada 2 kali 2. Ada perkalian 2 sebanyak 7. Maka ditulis 2 pangkat 7. Inilah yang disebut perpangkatan suatu bilangan. Secara umum, perpangkatan suatu bilangan A, bilangan positif A dipangkatkan N adalah perkalian A sebanyak N kali. Ada sebanyak N faktor, sebanyak A-nya ini sebanyak N. Lebih lanjut, A-nya disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Sedangkan N-nya disebut pangkatnya atau eksponen istilahnya. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham tentang arti bilangan berpangkat. Jadi perpangkatan A dengan N adalah perkalian A sebanyak N kali. A-nya dinamakan basis, N-nya dinamakan eksponen. Lanjut. Ya. Menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Untuk menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, kita artikan terlebih dulu bilangan tersebut dan kemudian kita tentukan hasilnya. Contoh, berapa nilai dari 2 pangkat 5? Berapa nilai dari 5 pangkat 4? Kita artikan 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Terus kita hitung. Menghitungnya teknisnya terserah kalian. Oh, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 16 kali 2 30. Bagi yang merasa belum terampil, jangan merasa terus putus asa. Kok tahu-tahu 32? Gak apa-apa, ditulis ini disisipi langkah 4 kali 4 kali 2. Ditulis lagi 16 kali 2. Sesuaikan belajarmu dengan kecepatan berpikirmu masing-masing. Sehingga yang memang lebih baik atau potensi matematikanya lebih baik bisa bekerja dengan cepat. Yang tidak, jangan terus berhenti. Ibaratnya kalau kalian olahraga, lari lewat jalan ijen, kok gak kuat terus mandek, gak mau mengajar temannya, ya tertinggal di jalan ijen terus. Ya, jadi sesuaikan dengan kesiapan berpikirnya. Selanjutnya 5 pangkat 4 berarti ya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nih, Bani mencontohkan ini. Bani tidak iso ngitung langsung 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu berapa? Bani bertahap 25 kali 25.
baru menghitung 600 dari. Opo Anissa, sambil sarapan lagi, ayo. Akhirnya kita dapatkan hasil ini. Sekali lagi, perhitungan-perhitungan seperti ini yang tahu kesiapanmu adalah dirimu sendiri. Oke. Lanjut. Kerjakan latihan 1.1 halaman 10 sampai 11 di buku latihan. Pasti Bu Ani selalu mendengar pertanyaan ketika pembelajaran di kelas kemarin. Bu, disalin soalnya, Bu ditulis jawabnya saja. Mengerjakan soal matematika bukan hanya sekedar latihan berhitung, tetapi berlatih komunikasi dengan baik dan benar. Nanti pelajaran bahasa Indonesianya juga diterapkan di sini. Jadi pekerjaanmu harus berupa kalimat utuh, kalimat berita yang bernilai benar atau bernilai salah. Ini berikan contoh mengerjakan latihan 1.1. Dan nomor 1 seperti itu. Nanti dilihat di bukunya ya lebih lanjut setelah mengikuti paparan Bani. Nomor 1 ada seperti itu soalnya. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Tidak usah disalin ini. Oh, saya disuruh menyatakan dalam perpangkatan. Setelah paham, kita tinggalkan soal itu. Diambil faktanya, mana yang menjadi fakta A. Ini contohnya nomor 1. Kita tinggalkan. Ini pekerjaan, sudah tidak lagi soal. Ojo disalin, nyatakan nak niku Bani itu. Ya. Jadi faktanya untuk A ada negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sama. Akhirnya pekerjaan ini berupa kalimat matematika yang bernilai. Dasarnya apa? Oh, ada perpangkatan bilangan, perkalian bilangan yang sama sebanyak 3 kali, berarti pangkatnya 3. Yang menjadi basis dalam hal ini berapa? Negatif 2. Ya. Yang menjadi eksponen atau pangkatnya berapa? 3. Ya. Anas? Opo Anas? Boyoe pegel ta? Lanjut nggih? Bani memberikan contoh yang D di sini. Ada T kali T kali T kali T sebanyak 6 kali. Bani pas 9 ayo. Gamara gak iso nyambung. Iya. Damara. Sudah. Ya. Di sini berarti T pangkat 6 karena ada perkalian T sebanyak 6 kali. Ya, untuk selanjutnya nanti kerjakan latihan 1.1 di buku latihanmu untuk soal nomor 1 sampai nomor 8. Pilihlah poin A dan C saja, tidak usah semua. Kalau mau semua juga tidak apa-apa. Ini minimal ya. Dan nomor 10. Sedangkan nomor absen genap, pilihlah nomor 1 sampai dengan 8 itu B dan D, poin B dan D, dan nomor 9. Ya, jadi ini adalah target minimalnya. Oh, aku cepet kok kerjaku, tak kerjakan semua. Silahkan, itu lebih baik. Paham ya? Oke. Lanjut, kita sekarang ke sifat perkalian pada perpangkatan. Perhatikan contoh itu. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 5 artinya apa? Perkalian 2 sebanyak 5. 2 pangkat 2 artinya apa? Perkalian 2 sebanyak 2. Nah, perkalian bersifat komutatif maupun asosiatif, berarti kurungnya tidak berfungsi. Akhirnya kita hitung ada perkalian 2 sebanyak 7. Berarti 2 pangkat 7. Contoh 2 sama dengan tadi. Kita artikan dulu, kemudian kita jabarkan. Akhirnya didapat. Dari contoh-contoh itu, maka kita dapat menyimpulkan perpangkatan suatu bilangan dengan basis yang sama berlaku seperti itu. Jangan ininya yang langsung dihafalkan.
Tetapi ikuti prosesnya tadi. Kita artikan, Bapak Ibu. Yo, yang speakernya belum mati, dimatikan dulu biar suaranya tidak mengganggu. Oke, bisa ngikuti ya untuk sifat pertama ini. Sifat-sifat selanjutnya dapat kalian temukan melalui pengamatan contoh. Berikutnya Bani memberikan contoh yang kedua ini. Ada 2 pangkat 5, dipangkatkan lagi 2. Ini membacanya kalau kita melatih diri tertib di dalam aturan membaca di matematika, ini bacanya adalah pangkat 2 dari 2 pangkat 5. Pangkat 2 dari 2 pangkat. 2 pangkat 5 sendiri kita artikan. Dipangkatkan 2, berarti kurungnya kita buka, akhirnya kita dapatkan perkalian 2 sebanyak 10 kali. Bani sementara hanya memberikan contoh ini, nanti kamu bisa membuat contoh sendiri. 10 itu dapat kita tulis sebagai 5 kali 2. Kita kembalikan ke ini. Kita amati, kita hubungkan dengan faktanya tadi untuk menarik suatu kesimpulan. Tadi di tujuan kan Bani sampaikan, kalian melalui pengamatan dapat menemukan sifat-sifat bilangan berpangkat. Akhirnya kita peroleh sifat hasil perpangkatan dari suatu bilangan berpangkat berlaku seperti pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M kali N. Bisa ya anak-anak ya? Jelas ya? Misalkan kalian mau menyimak dengan baik, nanti dilengkapi dengan membaca dengan cermat, bacanya harus cermat, gak podo karo membaca komik ya, kalau membaca matematika harus cermat untuk mendapat suatu pemahaman. Kita lanjutkan berikutnya, sifat yang lain, Bani katakan ini PowerPoint-nya sedikit power komplit ya, supaya nanti kalau Bani share ke kalian, kalian bisa mengikuti. Nek PowerPoint murni, kayak nek kata-katanya Bani kamu nggak iso. Sifat-sifat yang lain dapat kalian peroleh sendiri, misalkan dikai contoh mana Mbak Bani, gak tega ya Mbak kamu. Ya. Pangkat M dari A kali B, ya apa itu? Sifatnya ini. Benarkah seperti itu? Buktikan atau berikan contohnya. Wis aku milih contoh pangkat 4 dari 3 kali 2. Artinya lagi pangkat 4 dari 3 kali 2 berarti perkalian 3 kali 2 sebanyak 4 kali. Jangan merasa Allah ngono wae iso aku, jangan. Ini namanya proses pembentukan suatu konsep. Jadi kamu nanti paham kalau belajarnya bertahap. Lanjut, bersifat asosiatif berarti pengelompokan bebas, 3-nya dikumpulkan, ada 3 sebanyak 4 kali, ada 2 sebanyak 4 kali. Maka kita peroleh 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Terbuktilah kebenaran dari sifat di atasnya. Jadi ini Bani berikan sifatnya dulu, kita memberikan contohnya. Lanjut berikutnya. Ini contoh latihan 2. Wah, ini beberapa siswa mungkin sudah, wah, dikai contoh latihan 1.2. Mari ini kawan-kawan garap begini. Tentunya ya. Ini Bani berikan contoh mengerjakan latihan 1.2. Sederhanakanlah perpangkatan berikut. Seperti itu. Dilihat, baca soalnya, perintahnya apa, fakta-faktanya ini paham. Kita tinggalkan soal itu. Kita ambil faktanya. Untuk yang A, 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 2. Sesuai dengan sifatnya tadi berlaku. 4 pangkat 6 ditambah 3. Benar Bu Ani? 6 tambah 3 benar 9 ya? Halo? Benar? Ngangguk, responnya ngangguk ya? Oke. Baik. Yang B. Wah, Bu Ani baik hati nih. B-nya bareng dibahas. Tidak tadi A sama D saja ya. Baik, ini ada negatif 7 pangkat 3 kali negatif 7 pangkat 2. Oh, basisnya sama. Dasar tadi dipegang. Apa tadi sifat itu berlaku apabila basisnya sama, maka berlaku pangkatnya di
Lagi-lagi ojo diapalno, tapi prosesnya tadi proses mendapatkan sifat tadi. Contoh pembahasan B. Oke. Kenapa kok tadi 2 kali 3 pangkat 4 tidak 6 pangkat 4? Jadi dikali di contoh mana itu? Ini ada pertanyaan dari temannya. Kalau 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 4. Kira-kira bener kok gak ya? Ya. Ada seperti itu. Balik ke ya. Ini ya contoh ini tadi ditanyakan oleh salah satu temannya. Kenapa ini kok nggak dituliskan 6 pangkat 4? Boleh apa enggak anak-anak? Kenapa kok ini dituliskan seperti ini? Oke, nanti kita cek ya, apakah betul berlaku seperti itu. Ini kita membuktikan adanya ini tadi. Ya, sifat ini, berlakunya sifat itu. Coba kalau dihitung, Wahyu tadi berpendapat itu berarti 6 pangkat 4. Silahkan dihitung 6 pangkat 4 berapa. Sekarang kalau ditulis ini 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Sama enggak hasilnya kira-kira? Ya. Ya, silahkan dihitung Wahyu. Podo enggak? Sama nggih? Ya. Jadi kebutuhannya disesuaikan. Di sini kita ingin mengilustrasikan berlakunya sifat pangkat M dari A kali B ditambah sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kita contohkan seperti itu. Ya. Kalau kita buktikan dengan cara menghitung kan betul. 6 pangkat 4 sama dengan berapa sih 6 pangkat 4 itu? Ayo silahkan cara-cara menghitung. Terus lagi ngitung. 3 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 4. Sama apa mboten? Sama ya. Oke. Baik, terima kasih. Cukup jelas Wahyu? Ini Wahyu. Jelas nggak Wahyu? Ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Kenapa Pak Enggak? Ternyata tadi itu pakai punya Bu. Nanti dikirimnya aja. Yang C sekarang. Nah, latihan 1.2 nomor 1C ada 4 kali dalam kurung negatif 2,5 pangkat 4 kali dan seterusnya. Nah, di sini yang sejenis adalah negatif 2,5. Duanya biarkan saja. Berlakunya seperti ini. Pangkatnya dijumlahkan. Nah, setelah itu 4-nya dapat juga kita tulis menjadi 2 pangkat 2. Karena perintahnya nyatakanlah dalam perpangkatan. Sudah, karena pangkatnya tidak sama, kemudian bilangan pokoknya atau basisnya tidak sama, berarti kita sudah tidak bisa menyederhanakan. Lanjut nomor 1D. 1D seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya seperti yang dilakukan Wahyu tadi via chat, atau setelahnya nanti pada saat kalian latihan mandiri kalian juga bisa bertanya lewat chat. Wanik akan online sampai dengan jam 11.20. Ini Bu, ada pertanyaan satu lagi. Ada pertanyaan lagi ini sebelum lanjut berikutnya. Dari Zen. Apa itu pertanyaannya? Kalau A pangkat 2 ditambah A pangkat 5. Ya. 3. Pangkat 3. Dengan A kali A pangkat 3 kali A pangkat, apakah sama itu? Sama apa enggak ya kira-kira? Ya, tentunya karena operasinya satunya tambah, satunya kurang, tentunya tidak sama ya. Jadi A, ada pertanyaan ini dari temanmu, A pangkat 2 ditambah A pangkat 3 dengan A pangkat 2 kali A pangkat 3.
Karena operasinya berbeda tentunya. Oke, bisa lanjut ke D. Untuk D bisa mengikuti? Bisa nggih? Ada pangkat, dipangkatkan lagi. Tadi sudah diambil kesimpulan pangkatnya dikalikan lagi. Ini kalau memang kamu masih merasa belum bisa menggunakan sifatnya, ya artikan saja. Arti pangkat 3, arti pangkat 3-nya siapa? 5 pangkat 2. Berarti ya 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2-nya diartikan lagi. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Akhirnya ada perkalian 5 sebanyak 6 kali. Jadi pertama yang dipegang adalah arti bilangan berpangkat tadi. Ya. Terus sifat-sifatnya itu diperoleh dengan cara mengamati. Kalau memang masih belum bisa menggunakan sifat yang ditemukan, ya dikerjakan dengan cara mengartikan, tidak masalah. Ya. Sekali lagi seperti ini, kamu boleh saja mengerjakan dengan cara mengartikan, yaitu mengartikan pangkat 3 dulu. Siapa yang dipangkatkan? 5 pangkat 2. Ini Bani tapi tidak menyiapkan alternatif penyelesaian yang dimaksud. Tapi bisa mengikuti pembahasan lisan ya. Jadi ini bisa dikerjakan. Langkah pertamanya adalah 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Terus diartikan lagi 5 pangkat 2 itu masing-masing 5 kali 5. Baik, nanti sambil latihan soal kamu bisa menanyakan. Sekarang yang E. Untuk latihan 1.2 ini, Bani bahas sampai dengan E karena memang ada sesuatu yang ingin ditonjolkan. Ada 5 pangkat 2 kali 2/5 pangkat 3 kali 2/5 pangkat 5. Yang bilangan basisnya sama atau dasarnya sama adalah 2/5. Ini ya. Dua faktor terakhir inilah yang mempunyai bilangan pokok yang sama. Maka 5 pangkat 2-nya biarkan saja. Kemudian ini diberlakukan karena dasarnya sama, bilangan basisnya adalah sama, maka pangkatnya dijumlah. 3 ditambah 5 sama dengan 3. Bisa mengikuti gitu ya. Jadi apa alur berpikirnya yang harus kamu ikuti supaya kamu nanti bisa menerapkan ke yang lain. Berikutnya, nah, ini tadi seolah-olah kan belum ada sifat seperti ini. Bani kok tahu-tahu, loh kok 2/5 pangkat 8 tahu-tahu 2 pangkat 8/5 pangkat 8 gimana? Ini Bani memberikan asal usulnya. Kalau diartikan 2/5 pangkat 8 ini perkalian sebanyak 8 kali. Bani mencontohkan ke kalian, Bani nggak alas-alasan nulis gini demi kalian ini. Lah kamu kalau memang belum paham, yo jabarkan seperti ini. Terus, balik pelajaran SD, perkalian pecahan berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Akhirnya didapat. Lagi-lagi pembilangnya balik ke arti yang baru saja kita pelajari pada hari ini. Arti bilangan berpangkat. Perkalian 2 sebanyak 8 kali, berarti boleh ditulis 2 pangkat 8. Perkalian 5 sebanyak 8 kali, berarti boleh ditulis 5 pangkat 8. Inilah akhirnya menemukan sifat. Ya, pertanyaannya Wahyu tadi terjawab di sini juga nanti ya. Jadi kita secara tidak sengaja menemukan sifat dari latihan 1.2 E. A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat saya. Jadi sifat-sifat yang mungkin nanti juga tertera di buku paketmu itu, bahkan ada rangkuman rumus, itu kalau kamu hafal, wah terjejali apa pikiranmu dengan hanya menghafal rumus-rumus saja. Yang betul-betul esensial silakan dikuasai baik-baik untuk menemukan aturan-aturan atau yang lebih sering disebut rumus-rumus. Baik, dilanjutkan. Seperti ini kita dapatkan. Nah, juga itu secara tidak langsung nanti kita akan mendapatkan sifat baru. Ada 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 8 per 5 pangkat 8.
Sopo iki lagi gabung wis arepe bar. Oh, Davin 9E kok baru gabung apa oleh? Nih, 5 pangkat 8-nya tadi sesuai dengan sifat yang sudah kita miliki dapat kita ubah menjadi 5 pangkat 2 kali 5 pangkat. Banik memberikan secara langsung seperti ini. Ini mesti sebagian ada yang bingung, ya apa iki asal usulnya? Ya, kalau memang masih merasa tertinggal, ojo segan-segan. Nah, berdasarkan sifat yang sudah kita miliki dan mungkin kita sudah bisa menerapkan, 5 pangkat 8 itu oleh ditulis 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 6. Ya. Jadi akhirnya balik ke pelajaran SD lagi. Pecahan kalau antara pembilang dan penyebutnya sama boleh disederhanakan. Nggak usah leren dicoret, nggak usah dicoret untuk matematika ilmu coret-coret bukunya jadi kotor. Ya sudah, dalam benak kita berpikir ada 5 pangkat 2 sebagai pembilang, 5 pangkat 2 sebagai penyebut, berarti artinya 1. Jadi tinggal 2 pangkat 8 per 5 pangkat. Gitu ya, pelan-pelan proses berpikirnya ditata supaya tidak terlalu matematika dianggap sesuatu yang sulit. Ini sifat baru yang kita temukan adanya. Oh, ternyata A pangkat N per A pangkat M bila, ini untuk sementara ya sifat terkait dengan ini. Bila M-nya lebih besar dari N, maka didapatkan 1 per A pangkat M min N. Bisa ngikut ya? Laki-laki Bu Anik garis bawahi sifat-sifat bilangan berpangkat, sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat dan nanti juga pada bentuk akar, jangan dihafalkan, tetapi temukan sendiri berdasarkan konsep awal tadi. Ya. Konsep awalnya apa sih? Bilangan berpangkat itu adalah perkalian bilangan sebanyak n kali. Kalau pangkatnya n, jadi A pangkat n apa artinya? Perkalian A sebanyak n. Baik, beri contoh soal nomor 8. Nomor 8. Ada di sana berpikir kritis. Buku ini sok dibuka itu nomor 8 latihan 1.2. Gunakan cara yang lebih mudah, ada catatannya di situ. Ojo dihitung 4 pangkat 3 biro, 5 pangkat 6 berapa, jangan gitu. Ini di pertemuan motivasi kemarin juga sudah banyak munculkan. Kita tinggalkan soal, kemudian kita ambil faktanya, kita mulai berpikir berdasarkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di mana letak berpikir kritisnya? Terserah kalian. Makanya dikatakan berpikir kritis di sini juga termasuk masalah kreativitas berpikirnya. Banik berpikirnya, 4 itu 2 pangkat 2. Berarti tak tulis ini. Terus langkah berikutnya, pangkat 2 dipangkatkan 3. Tadi kan dikalikan menjadi 2 pangkat 6 kali 5 pangkat. Pangkatnya podo. Wahyu tadi terjawab ya Wahyu ya. Itu bisa ditulis menjadi 2 kali 5 dalam kurung pangkat. Ya. Jadi penggunaannya kapan kita harus menghitung dikalikan dulu, kapan harus memangkatkan dulu, itu sesuai dengan kondisinya. Akhirnya kita dapatkan 10 pangkat. Jangan dihitung 4 pangkat 3 biro, 5 pangkat 3 biro terus sama dengan 1 juta baru dinyatakan dalam pangkat. Ini lagi-lagi kemarin pada saat pertemuan pertama Banik ngomong kita harus toleransi, mengembangkan sikap toleransi di pembelajaran matematika. Jadi Pak Rizky mungkin berpikirnya gini. Pak Rizky memilih 5 pangkat 6 ditulis sebagai 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 6. Proses berpikirnya Pak Rizky dengan Banik beda di awalnya. Akhirnya Pak Rizky melanjutkan pekerjaannya. Nah, dilanjutkan lagi. Dilanjutkan lagi. Sami kan? Sama.
Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat seperti ini, ojo eker-ekeran. Kedawan ponikum, jawab ngono kedawan ndak apa-apa. Itu adalah pembentukan proses berpikir yang nantinya dengan kecepatan tertentu akan bisa berpikir lebih cepat. Ini diloncati, oh aku mikirnya langsung ini 2 pangkat 6 langsung 2 pangkat 5, ini enggak pakai. Dari sini langsung ke sini bisa, ya disesuaikan dengan kecepatan berpikir masing-masing. Lanjut, Bu Anik masih memberikan alternatif. Ini ada Bu Silka di sini. Bu Silka juga senang matematika. Mikirnya Bu Silka mirip-mirip dengan Pak Rizky, tetapi ada perbedaan. Ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Bu Silka menghitung 5 pangkat 2 itu adalah 25. 25 kali 4, 100. Ya, di sini letak perbedaannya. Langkah 1 sama, langkah 2-nya sama, langkah 3-nya enggak sama. Ya. Kalau di sini Pak Rizky mengubah 4 menjadi 2 pangkat 2. Bu Silka menghitung. Bu Silka hafal 5 pangkat 2 itu 25 kalikan 4, 100. 100 sama dengan 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi 6. Sudah tahu? Nah, kalau membaca pekerjaan seperti ini, kok kamu enggak paham? Tanya Bu Silka. Kok bisa seperti itu apa? Bu Anik yakin Bu Silka berpikirnya ini ada tahapan yang dipikirkan secara lisan. Bu Silka sudah tampil langsung ke sini. Jadi di sini mikirnya adalah 4 kali 25 itu 100. Gak usah ditulis, nih terampil di sini. 4 kali 25 100 kan terampil. Ya. Coba perhatikan ini soal nomor 8 ada 3 cara kerja yang berbeda. Karena soalnya memang bersifat soal jawaban tunggal, bagaimanapun caranya mendapatkan jawaban yang sama. Jadi di matematik, inilah salah satu contoh soal yang mengajarkan pada kalian untuk mengembangkan sikap toleransi. Tidak boleh egois, nek tak podo karo aku, apa? Itu dibentuk dari pembelajaran matematika seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Ada pertanyaan? Silakan. Mohon maaf, Bu Anik tidak terlalu terampil untuk sekalian melihat chat kalian. Nih, alhamdulillah ada yang mendampingi Bu Silka dan Pak Rizky. Dari segi IT-nya tidak ada, di sini tidak ada chatnya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Yang ingin bertanya silakan on-kan speakernya. Bagaimana? Cukup jelas? Paparan yang Bu Anik sampaikan sampai dengan slide terakhir yang masih ada di kalian? Cukup jelas kah? Yes, gini. Hello. Yes. Silakan yang Supaya bertanya. anak-anak bisa. Ya, silakan yang bertanya. Silakan anak-anak yang ingin bertanya, speakernya di on-kan sendiri, sudah dibuka Bu Silka itu. Kalian bisa meng-on-kan speakernya kalau ada pertanyaan. Cukup jelas apa ngantuk, Rek? Ngantuk yo, isu-isu masuk ngantuk. Paham? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan latihan 1.2 halaman 20 sampai halaman 22. Lagi-lagi yang Bu Anik katakan di tugas ini itu adalah target minimal. Ini Bu Anik memberi kebebasan kalian. Pilihlah 6 nomor dari nomor yang belum dibahas tadi. Ojo milih nomor 1, nomor 8, jangan. Dari yang ada di latihan 1.2, pilihlah 6 nomor, tulislah di buku latihan. Ya, silahkan ditulis di buku latihanmu. Bu Anik tetap on WA-nya, on
classroom-nya, Zoom-nya dimatikan ya, tapi Zoom-nya Bu Ani off ya. Bu Ani akan memantau aktivitas kalian. Kalian kalau ada kesulitan bisa bertanya via classroom ya, di forum classroom ya. Kita pindah ke forum classroom saja, tidak di Zoom ya. Oke, kita akhiri sekian untuk pembahasan kali ini. Selamat bekerja, latihan 1.1 dan 1.2. Batas minimalnya sebagaimana yang Bani sebut tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang tidak jelas silahkan bertanya. Nanti insya Allah akan Bani jawab di forum classroom. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.